pemasangan mesin TV Wacom ada sobat dan pelanggan Disa Elektronik Kedung Rau pada Ngawi. Di kesempatan video kali ini saya akan melakukan suatu penggantian untuk mesin TV tabung. Yang saya gunakan atau yang saya ganti rencananya ini adalah TV tabung Panasonic dengan tipe TC2088 CDD. Karena untuk yang mesin TV tabung analog ini spare-partnya sudah banyak yang tidak ada, maka akan saya ganti dengan TV tabung yang sudah digital, yaitu dari branded Wacom. Semoga untuk melakukan penggantian ini tidak ada suatu kendala apapun, dan bila mana ada kendala maka akan saya lakukan pencarian solusi bila mana tidak bisa menghasilkan sesuatu yang ada gangguan atau hasil yang tidak maksimal. Oke, yang pertama kita akan unboxing untuk TV-nya. Wow. Kita lakukan untuk unboxing atau buka dari TV tabung Panasonic ini dengan tipe TC2088 CDD. Kita lakukan unboxing. Wow, buka covernya, dan di dalamnya pun sudah tidak ada. Sebenarnya TV ini masih bagus untuk seri yang ini karena dia sudah pakai subwoofer, tapi sayangnya untuk spare partnya sudah kesulitan untuk mengganti partnya. Dan TV ini menggunakan layar cembung dan menggunakan CRT leher kecil, yaitu 7 pin ini, dan dupleksinya dupleksi biasa, dan speakernya wow keren, sudah ada boxnya. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan unboxing untuk mesin Wacom-nya. Apakah dia akan langsung cocok? Wow. Kita unboxing mesinnya. Ini mesin TV Wacom yang sudah digital. Nih, dan unboxing sudah ada kabel sama remote-nya, sama kabel dupleksi, kabel audio, dan kabel AC. Oke, apakah langsung plug and play untuk di TV tabung yang ini, TV tabung Panasonic yang 20 in ini? Wow, dan yang membedakan sangat dominan pada TV tabung Wacom yang biasa itu yang digital sudah include untuk modul set-top box atau tuner digitalnya, dan tuner analognya sudah tidak ada. Oke, nah di sini menggunakan soket CRT 9 plus 1 pin, jadi leher besar. Ini kalau yang langsung dimasukkan ke tabung yang leher kecil ini tidak cocok. Wah, kendala pertama ini harus dicari solusinya. Bahwasanya kita lakukan harus mengganti untuk soket CRT-nya. Oke, soket CRT kita harus ganti yang 7 plus 1 pin, yaitu leher kecil. Nah, di sini ini beda banget kan, Anda bisa dilihat. Atau yang ini bedanya, kalau yang ini tuh 7 plus 1 pin yang tekuk, dan ini yang lurus. Mana yang cocok dengan PCB YBOD di mesin TV tabung ini? Kita lakukan untuk penggantian dulu. Siapkan soldering untuk pelepasan soket YBOD-nya tadi atau soket CRT. Kita siapkan soldering, tancapkan pada listriknya untuk soldernya. Tunggu panas dulu. Belum melakukan penggantian pada soket YBOD-nya ini, alangkah baiknya kita cek dulu untuk CRT-nya ini, untuk tabungnya ini gimana pin filamen heater, apakah dia normal. Kita cek. Kita cek pada pin heaternya dulu, daripada nanti ke sia-sia
untuk penggantiannya ini bila mana heaternya tabung ini putus, maka tidak bisa menggunakan. Kita coba pin 1 2 3, pin 2 dan 3, pin 2 dan 3. Wow, pin 2 dan 3 masih connect, masih ada hubungan, insya Allah. Dan mudah-mudahan untuk CRT 20 in Panasonic ini baik-baik saja. Oke, dan kami tidak ragu untuk mengganti dulu soket tabungnya yang dari besar digantikan yang soket tabung kecil, disesuaikan dengan layar yang akan kita pasangkan. Oke, kita telah dulu untuk soldernya. Wow, sudah panas. Dan sebagai pancingannya kasih timah, kita langsung untuk melakukan pelepasan soket tabung 9 pin atau soket besar, nanti digantikan dengan soket yang lebih kecil. Kita melakukan solder ulang dan kita sedot dengan atraktor. Tunggu sampai lepas. Karena kami sebagai penjual untuk alat-alat elektronik, juga sebagai teknisi atau tukang servis berbagai peralatan elektronika yang kami mampu. Jadi kami juga mengerjakan untuk TV LED, TV tabung, kulkas, AC, mesin cuci dan segalanya. Dan juga menjual alat-alat listrik, desa elektronik Kedung Perahu pada Ngawi. Silakan Anda like, subscribe, dan komen pada channel kami. Kita lakukan penyedotan timah pada PCB ini sampai bersih, dan jangan sampai terjadi suatu kerusakan pada PCB boardnya ini. Hati-hati, karena mesin yang saya lepas untuk soketnya ini masih baru. Kita lakukan suatu pengangkatan untuk soketnya ini. Soket 9 pin ini akan saya ganti dengan soket yang 7 pin. Oh, sudah lepas, dan akan saya gantikan dengan 7 pin. Sudah lepas, dan ini pun sesuaikan letaknya. Ternyata kurang cocok. Untuk yang model tekuk ini kita cari yang lain, model lain dulu. 7 pin yang model lurus, apakah cocok? Wow, sang tepat sekali untuk 7 pin ini. 7 pin yang model lurus ternyata yang dibutuhkan pada PCB ini. Oke, dan pin groundingnya ini karena dia mengalami kendala untuk tempatnya soket yang 7 pin lurus ini, maka kita akan lakukan pengangkatan dan dipindahkan ke tempat yang lain. Yang penting di sini dan di sini pun nggak masalah, masih ada alternatif tempat yang lain. Oke, kita lepas dulu untuk pin groundingnya karena dia mengganggu letak daripada soket 7 pin tadi. Oke, karena saya sudah terbiasa nyoder, jadi nggak kesulitan untuk melepas dan memasang kembali. Nah, demikian posisinya untuk soketnya. Yang 7 pin, yang soket 7 pin ini masih tertutup, maka kita lakukan suatu pengelobangan pada timahnya. Dan kalau yang belum biasa seperti saya lakukan nyoder ini, jangan dicontoh dan biasakan menggunakan atraktor, karena saya sudah terbiasa untuk soldering ini. Jadi kita cuma goyang-goyang aja sudah lubang dan sudah bisa lepas. Oke, dan jangan sampai keliru, ini yang cocok model lurus, bukan yang tekuk ini. Tekuk ini kejauhan, kita pindah saja.
Kita masukkan yang lurus saja, pin lurus. Ini ada satu pin yang agak bengkok. Ada satu pin yang agak bengkok, ya, dia otomatis langsung masuk. Langsung masuk, dan kita lakukan solder ulang lagi. 7 pin soket lurus, soket kecil yang kakinya lurus. Apa yang dimaksud bengkok dan lurus itu adalah di pin kakinya yang ke PCB ini. Oke, akan solder ulang. Setiap teknisi gaya nyudirnya itu berbeda-beda. Kalau saya ya seperti di video ini, dan medianya biasanya saya taruh meja ini karena ngambil konten, maka PCB saya angkat ke atas agar lebih dekat ke kamera. Karena sebagai fotografernya pun atau kamerawan tidak ada, jadi saya membuat konten dengan sendirinya. Oke, dan jangan lupa untuk pin groundnya tadi kita pasangkan. Atau karena yang digunakan ini kabelnya seperti ini sudah tidak ada soketnya, nanti untuk pin groundingnya tinggal kita masukkan saja. Oke, coba memulai dipasang pada unit TV-nya ini. Kita masukkan untuk kabel back EHT ini pada CRT-nya, pada nodenya. Oke, dan apakah untuk soketnya ini sudah cocok? Wow, sudah cocok dengan pinnya CRT ini. Dan jangan lupa untuk pin screen dan fokusnya. Fokus dan screennya tadi lupa belum terpasang. Kita masukkan dulu pada soket tabung yang kita gantikan tadi. Kalau screen otomatis masih di sini. Kalau fokus, pin fokusnya kita pindahkan dulu dari soket yang lama tadi pada soket pengganti yang kita gunakan pada earbudnya. Ini kita lakukan penggantian pin fokus pada soket yang kita ganti tadi. Kita masukkan pin fokus, kita lakukan resoldering. Dan ini harus bagus untuk solderingnya pada pin fokus ini, karena dia menggunakan tegangan tinggi. Oke, kita tutup kembali. Kita tutup kembali. Oke, dan jangan lupa untuk groundingnya ini, nanti untuk kabel groundingnya ini pun juga dihubungkan ke PCB earbud ini. Oke, sebelum melakukan untuk pemasangan earbud pada CRT ini, kita buka dulu bahwasanya untuk defleksi, untuk kabel defleksi kita pasang dahulu. Oke, kita dapatkan kabel AC, kabel audio, kabel defleksi, dan sekaligus remote-nya ini. Oke, dan panel tombolnya pun sudah komplit. Oke, kita buka ikatan kabel. Dan perlu diingat dan jangan sampai terjadi kebalikan, bahwasanya untuk memasang
defleksi ini sangat hati-hati. Antara PCB mainboard ke defleksinya itu harus ekstra hati-hati. Dan untuk pin merah itu horizontal, pin biru juga horizontal, dan pin putih sama merah, sama putih sama hitam ini adalah vertikal. Dan letaknya di mana? Kalau horizontal di defleksi yoke itu yang di belakang, dua pin ini, dan vertikal yang di depan. Dan apa akibatnya bila terbalik? Wow, terjadi kerusakan yang fatal pada mesin mainboardnya ini. Bila mana terbalik vertikal ke horizontal, maka dia akan jebol. Dan yang jelas tidak bekerja secara normal untuk TV ini. Oke, kita lakukan. Masukkan pada soketnya yang dekat playback. Ini letaknya, letak pin soket ke defleksi ini dekat playback. Dan jangan lupa untuk yang horizontal itu di depan. Nanti biar gak lupa kita pasang dulu. Dan yang biru itu kiri, horizontal juga, yang bagian belakang. Dan yang putih itu vertikal. Yang hitam pun juga vertikal, ya, sebelah kanan. Oke, kita lakukan soldering. Kabel defleksi yang lama kita potong saja, karena penggantian mesin tabung ini banyak menggunakan keras soldering. Jadi basicnya itu harus jadi teknisi dulu, nanti lebih mudah untuk melakukan penggantian atau perakitan mesin Becom ini. Oke, kita buang saja untuk yang soket bawaan dari mesin sebelumnya. Kita gantikan tadi. Oke, mana tadi yang biru? Yang biru sebelah kiri. Ini karena sudah agak lama, maka kita harus melakukan pemancingan dengan menggunakan timah dulu pada pin defleksinya. Oke, kita lakukan soldering ulang untuk biru. Biru diingat itu adalah horizontal. Biru horizontal. Hati-hati dan jangan sampai juga untuk terjadi konsleting ke bagian vertikal. Ini kelebihannya kita potong saja, karena bahaya untuk mengganggu ke pin yang lain. Oke, yang merah. Yang merah ini horizontal juga, perlu diingat. Kita pancing solder ulang dulu pada pin defleksinya. Oke. Maaf, durasinya ini agak panjang. Silahkan tonton terus bila ingin Anda belajar dan ingin Anda mendapatkan suatu pengetahuan. Ini baru untuk horizontal dan dua pin lagi, yaitu pin vertikalnya. Oke, dan sebelum melakukan untuk pemasangan ini, alangkah bagusnya pin-pin defleksi ini lakukan pengukuran. Gimana untuk defleksi ini normal atau tidak? Karena saya sudah terbiasa pasang dan tadi sudah terlewatkan untuk sesi pengukuran pada pin defleksi, maka kita akan lakukan langsung pada fase pemasangan kabel defleksi pada mesinnya. Oke, lakukan soldering. Oke, yang penting kita coba dulu. Kemudian jangan lupa masukkan pin hebat ini, PCB hebat ini
pada tabungnya, dan jangan lupa untuk grounding. Ini agak pendek, maka akan melakukan suatu penyambungan pada pin grounding. Dan jangan sekali-kali nyalakan TV-nya di saat pin ground CRT ini belum terpasang. Itu sangat berisiko, bisa merusakkan suatu mesinnya tadi. Oke, kita sambung seadanya. Harusnya kita sambung dulu. Kita lakukan soldering pada PCB buat yang letaknya agak lebar itu ground, dan sambungkan pada pin CRT, pin ground CRT. Kami langsung pasang ke ground CRT-nya saja, daripada banyak sambungan, dan banyak sambungan itu sangat berisiko. Nanti untuk masalah keawetan, kita solder langsung pada ground CRT dengan ground Y-baud di belakang, di PCB belakang tabung tadi. Oke, instalasi pada CRT-nya sudah, maka langkah berikutnya adalah pin audionya. Nah, ini di sini sudah dilengkapi. Pin audionya di mana? Itu di audio atau ke speaker itu di depan, dan dia menggunakan dua output audio. Output audionya ini paralel, kalau nggak salah ini masih mono. Kita sambungkan, cari pin speakernya. Oke, pin speakernya, waduh, ini yang mana speakernya? Kita cari-cari. Yang mana? Apakah masih ada kabelnya? Wow, masih ada dua kabel ini. Nah, letaknya agak sulit, maka akan lakukan pelepasan dulu aja pada speaker ini, daripada di bawahnya nggak kelihatan. Kita akan lepas untuk speakernya ini biar mudah untuk penyambungan ke kabel audio. Oke. Ternyata kabelnya sudah pendek banget nih. Nih, pendek banget. Sebelum melakukan penyambungan ini, alangkah baiknya kita cek dulu untuk speakernya ini nyala apa enggak dengan pada posisi avometer kali 1. Oke, kita sambungkan probnya antara merah dan ini. Nah, ternyata masih ada suara kretek-kretek, dan jarum voltmeternya ini masih menunjuk. Silahkan Anda lihat ini. Oke, nah, ini masih normal dan bagus dan siap untuk dipasangkan. Mana pin outnya dari audio tadi? Ini. Oke, dan bila mana melakukan penyambungan, jangan sampai itu searah daripada letak kabelnya. Jadi misalkan plusnya sekian, minusnya sekian, maka kita akan potong gini, panjang dan pendek, agar menghindari terjadinya suatu konsleting antara dua pin ini. Jadi bila mana demikian, maka beda lagi kalau posisinya demikian. Ini bila salah satu melepas, maka akan mengenai sebelahnya, akan terjadi suatu kebatalan pada mesinnya ini. Oke, kita sambungkan pin audio pada speaker. Oke, timahnya ada di mana?
kita soldering ulang lagi untuk penyambungan. Jadi pada teknik perbaikan televisi itu masih banyak menggunakan proses penyolderan. Kita lakukan soldering pada dua pin ini sudah selesai, dan jangan lupa untuk diselasi demi keamanan dan keawatan pada perbaikan ini. Maka kabel-kabel yang terbuka usahakan untuk diselasi selama masih bisa. Selasi. Oke, ini tadi pemasangan untuk pin audionya. Semoga tidak ada terjadi kendala. Oke, untuk pin audio sudah ya, sudah. Dan jangan lupa yang paling vital ini adalah kabel AC. Kabel AC kita masukkan pada pin yang dekat ini. Kita cek. Oke, kita cek apakah dia sudah benar atau belum. Untuk pin out AC nya, oh sudah benar. Karena kalau yang satu sisinya ini adalah pin degaussing coil, digunakan untuk ini, yang soket ini ketabung untuk menetralisir magnet. Oke, akan saya lakukan percobaan atau running test pada mesin TV tabung Wacom yang sudah digital ini, dipasangkan pada TV tabung Panasonic. Dan jangan lupa untuk letakkan ini pada posisi aman dulu. Ini adalah buat digitalnya, buat tuner digital, dan masukkan pada antennya. Oke, apakah yang terjadi? Dan letakkan pada posisi yang aman dan nyaman. Oke, karena letak kami berada di bengkel dan sudah biasa, dan bagi yang masih latihan harus ekstra hati-hati. Dan tombol butonnya sini, persiapan juga untuk remote-nya, karena untuk melakukan program scanning ini menggunakan remote yang eksternal ini. Siap untuk dinyalakan, dan kabel AC-nya kita masukkan pada listrik. Oke, nyalakan saklar. Oke, posisi standby. Sudah nyala, demikian. Kelihatan. Saudara kembar. Tapi malah bingung, kenapa sih sifat kalian bertolak belakang? Sudah nyala, tapi gambarnya ini tidak bagus. Gambarnya vertikal, itu masih ketinggian. Nah, ternyata ada masalah lagi ini. Harus dicarikan solusi. Ternyata audionya itu ada noise. Oke, untuk masalah-masalah tentang settingan fokus, tentang factory reset, termasuk vertikal yang ketinggian dan gambar terbalik, juga termasuk audionya yang noise, kita akan kupas untuk video yang part kedua. Dan karena durasi kami sudah terlalu panjang, maka silahkan tunggu untuk video yang part kedua tentang solusi audionya yang noise, dan juga factory reset dan gambarnya yang terlalu tinggi tadi. Silahkan Anda tunggu, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada channel kami, Disa Elektro Kedung Perahu pada Ngawi. Terima kasih untuk teman yang sudah menonton pada channel kami. Dadah.